Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Rifkan Hidayat, yang kedua Akmal Hakim, yang ketiga Nopi Yulianti, yang keempat Mutiar Madani. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum kewarisan. Kewarisan adalah ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, kewarisan adalah pengalihan pemilik harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Selanjutnya yaitu dasar hukum kewarisan. Dasar hukum kewarisan dalam Islam dicantumkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7 yang berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang-orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, mulai pasal 171 yang mengatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dan selanjutnya, aturan mengenai kewarisan juga bersumber pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Baiklah, selanjutnya rukun dan syarat saling mewarisi. Terdapat 4 syarat dan 3 rukun dalam ketentuan kewarisan dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, yang mewariskan harta sudah meninggal. Kendati orang yang akan mewariskan harta yang sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika belum benar-benar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan. Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim. Sebagai misal, jika seseorang telah lama hilang dan tidak ada kabarnya, kemudian atas pengajuan pihak keluarga ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka setelah itu harta warisan boleh dibagikan. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Jika yang mewariskan harta yang sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, terdapat hubungan antara ahli waris dan pewaris harta. Kewarisan dinyatakan sah jika terdapat hubungan antara si mayat dan ahli waris. Hubungan itu dapat berupa hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak atau wala. Yang keempat, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-halang untuk mendapatkan warisan. Selain syarat-syarat kewarisan, terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi agar harta warisan dapat dibagi. Yang pertama, terdapat orang yang mewariskan atau al-muwaris. Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan. Yang kedua, terdapat orang yang berhak mewarisinya, yaitu al-waris. Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat harta warisan atau al-murus, yaitu rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat. Asas-asas kewarisan. Yang pertama, asas ijbari. Secara etimologi, ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris, berarti terjadinya perahan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya, dengan adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak ahli pewaris, dengan perkataan lain adanya kematian pewaris, secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama dari peralihan harta, yang kedua dari sumber harta yang beralih, yang ketiga dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya. Nasib dalam ayat tersebut ada dalam arti saham atau bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris. Yang kedua, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral
dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak warisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Antara lain, dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayah maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping, yaitu melalui ayah dan atau ibu. Yang ketiga, asas individual. Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapat tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak warisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 179. Yang kelima, kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila ahli pewaris masih hidup, maka peralihan harta yang dapat dilakukan dengan pewarisan. Yang keempat atau yang terakhir adalah furud al-muqadarah. Furud al-muqadarah adalah ahli waris yang bagian-bagian besarnya telah ditentukan dalam Al-Quran. Ada 6 macam, yaitu yang pertama, yang mendapat setengah terdiri dari 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan suami jika tidak ada anak dari almarhumah istri. Yang kedua, yaitu yang mendapat bagian setengah, ada 2 orang. Yang pertama, suami beserta ada anak. Yang kedua, istri jika tidak ada anak dari almarhum suami. Lalu yang ketiga, yang mendapat bagian 1/8 hanya satu golongan, yaitu istri beserta ada anak. Lalu yang keempat, yang mendapat bagian 2/3, yaitu 2 orang anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan kandung, dan 2 saudara perempuan sebapak. Yang kelima, yaitu yang mendapat bagian 1/3, yaitu ibu jika tidak terhijab, bagi 2 orang atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Dan yang keenam, yang mendapat bagian 1/6, yaitu ibu beserta ada anak almarhum, nenek ketika tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan almarhum, saudara perempuan sebapak beserta saudara perempuan kandung, bapak beserta ada anak perempuan, kakek ketika tidak ada bapak bagi seorang dari anak ibu atau saudara seibu. Lalu yang mendapatkan sisa atau asabah. Yang mendapatkan sisa atau asabah ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu asabah binafsi. Artinya atau maknanya adalah asabah untuk seorang anak keturunan si mayit. Yang kedua yaitu asabah bil ghairi, perempuan yang berbarengan dengan laki-laki. Dan asabah ma'al ghairi, saudara perempuan sekandung atau sebapak bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekian dari saya.